Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6708 Perjanjian dengan Makhluk Misterius. Senior, apakah Anda dewa penjara? Chu Feng mengajukan pertanyaan ini karena dia dapat merasakan bahwa pihak lain sangat kuat dan bukan terbentuk dari susunan formasi, melainkan merupakan makhluk hidup nyata, namun wujud aslinya tampaknya tidak ada di sini. Jika ini adalah artefak suci, mengapa bentuk aslinya tidak ada di sini? Hanya ada satu penjelasan, yaitu pihak lain kemungkinan besar adalah tokoh legendaris sejati dari sekte penjara dan artefak suci ini hanyalah media yang digunakan untuk mewujudkan dirinya. Kebetulan sekali Chu Feng memasuki karunia dewa penjara, yang berarti dia memiliki kontak langsung dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa penjara. Meskipun pihak lain menyembunyikan keberadaan mereka dengan sangat baik, Chu Feng tidak mampu mendeteksi aura mereka. Namun entah kenapa, Chu Feng merasakan keakraban. Intuisi Chu Feng mengatakan kepadanya bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah dewa penjara yang legendaris. Siapa saya bukanlah hal yang penting. Yang terpenting adalah pilihan yang harus kamu buat sekarang, orang itu berkata. Sebuah pilihan? Yang dimaksud senior itu adalah saya masih perlu menjalani ujian. Lalu kau bertanya padaku apakah aku menerimanya? Chu Feng bertanya. Tidak, namun orang itu membantah dugaan Chu Feng. Dan menambahkan, bayi di penjara tidak berbeda dengan anak kandung, oleh karena itu ia sama sekali bukan hal yang bersifat tambahan. Bayi penjaramu sangat mendekati kesempurnaan, dan tubuhmu juga mampu melepaskan kekuatannya. Namun kau memiliki garis keturunan yang lebih kuat dalam dirimu, itulah sebabnya kau tidak pernah menggunakan teknik bayi penjara dari awal hingga akhir, orang itu berkata. Namun Chu Feng tahu bahwa dia tidak hanya memiliki bayi penjara di dalam dirinya, tetapi juga tubuh ilahi 4 simbol. Alasan dia fokus pada garis keturunan petir surgawi adalah karena dia telah mengembangkan jalur khusus. Justru karena jalur khusus itulah garis darah petir surgawi Chu Feng begitu kuat. Pada dasarnya kau bukan anggota sekte penjara, jadi katakan padaku, mengapa kekuatan yang tersegel di dalam sekte ini bisa kau gunakan? Orang itu bertanya. Senior, saya bisa hidup tanpa kekuatan artefak suci itu. Tetapi mereka yang berada di luar sana semuanya berasal dari garis keturunan kuno sekte penjara, kata Chu Feng. Garis keturunan kuno dari sekte penjara? Mereka bahkan tidak pantas mendapatkannya? Tawa orang itu penuh dengan penghinaan. Hal ini membuat Chu Feng terkejut. Ada yang tidak beres. Orang ini benar-benar memandang rendah orang-orang dari sekte penjara di luar. Kesuksesan mereka berkat kakekmu, namun alasan gerbang ini muncul bukan hanya karena kakekmu pernah membentuk formasi. Tetapi gerbang muncul itu terutama karena penampilanmu, orang itu berkata. Chu Feng, orang ini mengincarmu, kata Egi. Chu Feng sudah menyadari apa yang sedang terjadi karena artefak suci ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibuka oleh anggota sekte penjara dalam keadaan apapun. Hal itu muncul karena Chu Feng. Dengan kata lain, targetnya adalah Chu Feng. Pilihan seperti apa yang Anda maksud dengan memilih jalan? Chu Feng bertanya. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan bayi penjara, kekuatan yang tersegel di dalam gerbang ini tidak dapat Anda gunakan secara langsung. Namun kekuatan ini memang dapat meningkatkan kehidupan orang-orang di luar sana. Jika Anda benar-benar memberikannya kepada mereka, Anda tidak hanya membantu mereka,
tetapi pada dasarnya Anda juga membantu diri sendiri. Lagi pula, jika mereka bisa menjadi lebih kuat, mereka bisa membantumu melewati masa sulit ini, karena pada akhirnya tujuannya adalah untuk membantu Anda. Tentu saja Anda harus membayar harganya, orang itu berkata. Silakan bicara, senior, kata Chu Feng. Tolong bantu aku, orang itu berkata. Bantuan seperti apa? Chu Feng bertanya. Aku belum memutuskan, akan kuberitahu saat kau sampai di sungai surgawi ke-9, orang itu berkata. Baiklah, kata Chu Feng. Namun orang itu tertawa, aku tidak percaya janji-janjimu, orang itu berkata. Bagaimana supaya Anda bisa mempercayai saya, senior? Chu Feng bertanya. Aku akan mengubah bayi dalam kandunganmu menjadi racun. Jika kau mengingkarinya nanti, aku akan langsung mengambil nyawamu, orang itu berkata. Chu Feng, jangan setuju dengannya, Egi itu langsung mengingatkan Chu Feng. Namun Chu Feng tetap mengangguk. Oke, aku janji, Chu Feng punya alasannya sendiri. Sekalipun wujud asli lawan tidak ada di sini, setidaknya kekuatan yang ada di sini adalah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh lawan. Jika pihak lain mau, mereka bisa membunuh Chu Feng sekarang juga. Oleh karena itu, Chu Feng sebenarnya tidak punya ruang untuk bernegosiasi dalam masalah ini. Tentu saja, pihak lain mungkin adalah entitas yang bermoral tinggi. Bahkan jika Chu Feng tidak setuju, itu mungkin tidak akan mempersulitnya. Namun dalam hal itu, Chu Feng tidak akan bisa mendapatkan kekuatan dari artefak suci tersebut. Dengan kekuatan artefak suci ini, mungkin kita bisa melawan Jie Tianran. Jika tidak, Chu Feng tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, kekuatan dari artefak suci tersebut harus diperoleh. Egi khawatir tentang Chu Feng dan memikirkan masa depan Chu Feng. Namun menurut Chu Feng, bagaimanapun cara perhitungannya, menyetujui persyaratan pihak lain tetap lebih menguntungkan. Tepat saat itu, dua formasi besar berwarna merah darah muncul di cakrawala yang jauh. Susunan berwarna merah darah itu menyerupai dua tengkorak raksasa, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu bukanlah tengkorak sama sekali. Singkatnya, itu sangat menyeramkan. Mungkinkah benda itu masuk ke dalam tubuh bayi yang berada di penjara? Egi merasa gelisah saat melihat susunan formasi berwarna merah darah itu. Karena formasi itu terlalu luas, bahkan lebih besar dari gugusan bintang biasa, kita bisa membayangkan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan semacam itu yang memasuki tubuh kecil Chu Feng sungguh terlalu mematikan. Seharusnya memang begitu, namun Chu Feng merasa bahwa formasi mengerikan itu berusaha memasuki tubuhnya. Jadi, Anda ingin memilih dua pilihan atau satu? Orang itu bertanya. Senior, bolehkah saya memilih satu? Chu Feng berpikir dalam hati. Jika dia bisa memilih, hanya orang bodoh yang akan memilih dua pilihan, dia pasti akan memilih salah satunya. Pilih satu maka kamu harus melakukan sesuatu untukku di masa depan. Pilih dua pilihan, dan kamu harus melakukan dua hal untukku di masa mendatang, orang itu berkata. Senior, mungkinkah ketika saya memilih satu pilihan, Anda hanya memberikan sebagian dari kekuatan artefak suci itu kepada mereka? Pilih dua pilihan sebelum memberikan semua kekuatanmu kepada mereka? Chu Feng bertanya. Tidak, dengan memilih satu pilihan, Anda bisa memberi mereka semua, tetapi mereka telah disuntik racun Gu oleh kakekmu, racun Gu telah merasuki jiwa mereka, dan mereka akan dikendalikan oleh kakekmu.
Jika Anda hanya memilih satu pilihan, meskipun kekuatan mereka meningkat, hanya akan ada dua hasil. Pilihan mereka hanya bunuh diri, atau menjadi boneka kakekmu dan berbalik melawanmu, orang itu berkata. Sial, semua obrolan itu percuma. Sebaiknya kau suruh aku memilih dua pilihan saja. Eggy terdiam sejenak. Chu Feng juga menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh gelang hitam itu. Namun awalnya dia mengira masih ada ruang untuk bermanuver. Tapi orang di depannya seharusnya tidak berbohong padaku. Tampaknya Chu Feng meremehkan metode Jie Tianran. Orang ini pasti melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas karena racun itu saja sudah cukup untuk mengendalikan semua orang di sekte penjara. Jika saya memilih satu pilihan itu, bisakah Anda sepenuhnya menghilangkan racun dari tubuh saya, senior? Chu Feng bertanya. Hahaha. Pria itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan setelah tertawa beberapa saat, dia berkata kepada Chu Feng, "Bagaimana menurutmu?" Mendengar itu, Chu Feng tersenyum. Makhluk-makhluk seperti itu secara alami akan memiliki sarana untuk menembus racun Jie Tianran. Senior, aku berhutang dua hal padamu, kata Chu Feng. Bagus. Setelah mengatakan itu, kedua formasi kuat tersebut secara bersamaan menembakkan dua pancaran cahaya merah darah yang dengan cepat melesat menuju lokasi Chu Feng. Kedua susunan yang membentuk pilar cahaya itu jauh lebih besar daripada yang ada di dunia biasa. Namun semakin dekat mereka dengan Chu Feng, semakin menipis berkas cahaya merah darah itu. Ketika akhirnya mereka mencapai Chu Feng, mereka seperti dua pedang panjang berwarna merah darah, langsung menusuk tubuh Chu Feng dan memasuki lokasi bayi penjara Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga menggertakkan giginya. Rasa sakitnya lebih hebat dari yang dia perkirakan, karena bayi yang berada di dalam penjara itu terikat erat dengan jiwanya sendiri. Kecuali ada seseorang dengan kekuatan yang setara turun tangan, tampaknya mustahil untuk memisahkan bayi penjara dari tubuh seseorang. Itu salah satu cara untuk mengungkapkannya. Sekarang hidup dan mati Chu Feng kini berada di tangan pihak lain, namun Chu Feng tidak menyesalinya. Karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang tersembunyi di langit berbintang ini melonjak dengan cepat seperti gelombang pasang yang terbangun. Burung itu terbang menjauh dari artefak suci tersebut. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.